ketika SMA itu orang tua kena PHK gitu. Ya, kena PHK akhirnya memang mau nggak mau saya ini disambil sekolah itu sambil jualan seperti itu. Nah, di samping itu saya aktif di organisasi di Karangtaruna, ketemu seorang mentor, guru saya anggap itu sebagai guru saya. Jadi dialah salah satu yang membuat saya ini punya titik balik lah, dalam artian yang menggali potensi. Jadi saya kebetulan ketemu mentor yang pas banget. Jadi bahwasanya prestasi itu bukan ditentukan dari kamu ini ranking pertama, kedua, 10 besar, ataupun dapat piagam, dapat piala. Tapi prestasi itu adalah kamu meng-create something, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu baru namanya prestasi. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Vina. Dan gue Bayu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang geologis yang selain bekerja menjadi geologis, dia juga adalah seorang mentor di dalam tema pengembangan mindset yang positif. Dia punya cerita hidup yang sangat inspiratif dan salah satu motonya adalah menyebarkan kebaikan melalui tulisan. Kita berdua juga udah gak sabar buat ngobrol lebih dalam lagi tentang cerita hidupnya dan juga berbagi pikiran dengan dirinya. So, kita sambut aja bersama-sama Kak Arfi. Yeay. Oke. Halo Kak. Terima kasih semuanya. Gimana kalian semua? Kabarnya? Baik, sehat? Baik. Kita juga baik kabarnya. So Kak, untuk memberikan konteks kepada teman-teman kita yang ngedengerin ya, mungkin Kak Arfi bisa cerita sedikit tentang background Kak Arfi, mungkin dulu dari kuliah apa, dan sekarang Kak Arfi ini sedang mengerjakan apa aja selain menjadi pekerjaan intinya sebagai geologis itu Kak. Oke. Terima kasih. Jadi langsung aja ya, baik Pak Vina. Jadi saya ini dulu S1-nya adalah geologi. Saya lulusan dari Universitas Padjadjaran. Kemudian sekarang saya di salah satu BUMN di pertambangan, sebut saja Aneka Tambang. Nah, saat ini saya di posisi sebagai korporat strategik. Jadi sebetulnya lebih bagaimana membuat planning ke depan yang suatu korporat untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu mau seperti apa. Nah, di samping itu memang sebetulnya pengaruh dari dari Februari ini kan kita WFH ya, kemudian dari WFH itu, ini kok di rumah terus ngapain kan? Dulu waktu awal Februari kan sempat ada kampanye rebahan, saya pikir apa sih yang bisa lebih kita lakukan gitu kan? Nah, terpikirlah untuk membuat suatu konten di Instagram. Kebetulan pas WFH itu memang lagi boomingnya yang namanya microblog. Nah, kemudian karena saya lebih senang ke dunia pengembangan diri, maka konten-konten saya yang di Instagram itu lebih menceritakan mengenai mindset, intinya sih bagaimana kita ini percaya pada diri sendiri, kemudian percaya apa yang kita mau, terus kemudian percaya bahwa kita bisa melakukannya, seperti itu. Nah, selain itu juga selain kesibukan selain di kantor, selain dengan bikin konten, memang saya juga ini dengan lingkungan sekitar, komunitas sepeda lah setiap akhir pekan, seperti itu. Sehat juga berarti Kak Arfi ya? Yes, harus lah. Walaupun memang ya tetap naik sepeda itu kita pakai tetap jaga diri lah. Selain social distancing, pakai face shield biar lebih aman. Seperti itu. Setuju. Kak, ini nih Kak, ada yang menarik. Kita kan sebenarnya juga udah sempat lihat profilnya Kak Arfi juga di sosial media, di website-nya Kak Arfi, lihat-lihat blognya Kak Arfi gitu. Nah, di situ kan disebutkan Kak Arfi menulis bahwa Kak Arfi punya pengalaman sempat dibully ya, atau diberikan komentar-komentar negatif lah yang bilang bahwa Kak Arfi nggak bisa jadi orang yang sukses lah, atau seperti itu. Nah, mungkin Kak Arfi bisa share sedikit soal pengalaman itu, dan mungkin lebih detailnya
itu kapan terjadinya, dan Kak Arfi tuh ngerasanya gimana sih waktu mendapatkan hal-hal itu gitu. Karena kalau aku mikirnya ya, kalau misalkan terjadinya di seorang anak kecil gitu, itu kan pasti bisa berujung ke sebuah trauma juga gitu, Ya, atau sesuatu yang trauma ya. menyakitkan juga gitu. Nah, mungkin ya itu Kak Arfi bisa ceritain sedikit. Nah, kalau dibilang trauma, itu memang selalu keingetan, Vin. Memang nggak bisa lupa ya yang dirimu bilang tadi kan, bahwasanya kalau kejadian di anak kecil itu bakalan ya ke bawah sampai umur sekarang. Singkat cerita, memang saya ini memang kalau saya bilang, saya tidak membilang saya ini seorang yang dulu apa ya, kalau orang bilang sih dulu kan ada ibaratnya akhirnya atau seperti apa, tapi saya menjudge diri saya itu, mencap diri saya itu sebagai orang unik. Jadi memang saya itu dari kelas 1 SD sampai SMA itu memang selalu di ranking terakhir, ya kan? Nah, kita cerita dulu di SD ya. SD itu saya punya apa ya, kemampuan berpikir yang nggak terlalu cepat. Jadi kalau menerima pelajaran itu saya sangat-sangat lambat. Bahkan kalau penjumlahan perkalian itu saya baru bisa kelas 6 SD baca tuh. Pokoknya dibandingkan dengan teman-teman sebaya saya itu paling telat. Memang ada perasaan nggak nyaman ketika itu. Nggak nyamannya itu adalah jarang sekali ada orang yang mau kerja kelompok dengan saya gitu kan. Ataupun kalaupun maupun terpaksa karena oleh guru. Memang itu perasaan nggak nyaman banget seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi waktu ketika SMP pun sama, nggak jauh beda ya. Jadi karena saya memang di SD itu menerima pelajaran sangat telat, memang saya SMP itu SMP swasta. Dan itu pun masuk di SMP swasta yang kalau bisa dibilang, kan saya besar di Bandung ya, ada sekolah yang sangat swasta terus udah gitu terpencil gitu. Jadi orang nggak tahu gitu pun karena waktu itu guru saya pun saking sayangnya, walaupun memang saya pas-pasan, saking sayangnya berusahakan untuk masuk negeri, yang penting negeri ceritanya. Tapi karena nggak bisa dan waktu itu udah hampir mepet, jadi yang penting SMP apa yang ada lah, seperti itu. Nah itu pun sama, saya nggak jauh beda. Ketika SMP pun bisa dibilang ya kembali lagi belum bisa menemukan di sekolah itu adalah bakat terpendam itu apa tuh belum bisa tergali. Jadi semua patokannya itu adalah kalau kamu punya nilai bagus kamu pintar, kalau kamu nggak punya nilai bagus kamu nggak pintar, seperti itu. Dan itu pun sama ketika SMA pun saya mengalami hal yang sama. Bahkan guru-guru tuh selalu bilang, kayaknya kamu nggak mungkin deh untuk jadi orang di masa depan, semua seperti itu. Nah, impact-nya memang terus terang saya pun masuk SPMB waktu itu, PTN lah ya, PTN itu ujian masuk itu saya sampai harus coba 3 kali. Tapi jadi ke tahun pertama, setelah lulus kan, tahun pertama itu saya gagal. Saya coba lagi, tahun kedua gagal. Jadi saya selama kegagalan itu memang nggak sedikit ya, banyak yang ngomongin, ya negatif semuanya mengenai saya dan mungkin saya nggak bisa jadi ini, itulah. Pada akhirnya memang saya diberikan kesempatan di yang ketiga itu masuk PTN. Nah, baru disitulah saya mengalami titik balik. Titik baliknya itu memang ternyata saya baru tahu saya ini tuh kelebihannya apa tuh ketika kuliah. Jadi saya ini di kuliah geologi ini merupakan suatu berkah hidup bagi saya itu karena memang di geologi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama kamu punya bukti, kamu bisa berargumentasi, kamu tuh akan selalu benar. Jadi itulah kuliah geologi. Jadi memang nggak ada yang benar. Nah, situlah saya mau merasakan kenikmatan bahwasanya mulai semangat untuk belajar, bahwasanya terus kemudian saya itu ternyata bukan tipikal penghafal, bukan yang harus misalkan menghafal, kan kalau kita waktu SD itu ujian ataupun ulangan itu kan berdasarkan hafalan ya. Tapi di kuliah geologi itu kan berbeda. Kita ini ada suatu kasus, kita berargumen sesuai yang kita yakini. Nah, itu pun ya itu beda lah. Makanya kayak lebih ke filsafat lah, atau bukan filsafat ya, lebih ke filosofis lah. Nah, disitulah saya menemukan balik bahwasanya itu bukan tipikal orang penghafal, tapi saya adalah tipikal orang yang berpikir lebih dalam. Jadi nggak berdasarkan konteks buku lah. Saya kan berpikir, jadi kalau kita misalkan ya analogikan kalau 1 tambah 1 kan 2 ya. Tapi kalau di geologi itu 1 tambah 1 tuh bisa 5, bisa 7 atau berapapun, as long kamu punya data apa,
buktinya seperti apa, nah itu baru benar. Nah di situ saya ngerasa, oh berarti selama waktu saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu memang saya tuh belum nggak tergali apapun, apa yang saya kemampuan itu nggak bisa tergali gitu. Karena kan kita ini harus hafal pelajaran Hmm. sekian banyak, itu harus jago di semua pelajaran itu gitu. Jadi tanpa tahu bahwasanya kemampuan saya tuh di mananya, nggak. Jadi seperti itu. Jadi nggak tereksplor dengan baik. Hmm. Gitu. Nah itulah ya, apa namanya pengalaman bagaimana bisa dibilang dari ranking terakhir itu jadi pelajaran bahwasanya belum tentu bahwasanya ranking terakhir itu nggak bisa jadi sesuatu ya. Selalu juga saya ikut tes masuk di Antam ya, saya keterima dan ternyata kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang dulu waktu SD, SMP, SMA itu berprestasi, bukan sombong ya, tapi saya ngerasa lebih baik dalam segi saya bisa ngelanjutin sekolah sekarang ke S2, kemudian ternyata begitu di S2 karena saya geologi, IPK saya juga di atas 3. Jadi terbalik dulu kan saya waktu SD sampai SMA tuh ranking terakhir lah ya. Begitu pas kuliah sampai sekarang S2 tuh jadi berbalik. Jadi udah menemukan frekuensinya lah. Menemukan apa kelebihannya dan bagaimana mengeksplor udah ketahuan. Seperti itu. Oke. Ya. Iya. Wow. Kalau begitu Kak, sekarang pertanyaannya adalah, itu kan semua kan progres ya. Semua membutuhkan waktu dan semua selalu ada ups and downs-nya di dalam hidup ini ya. Sekarang kalau kita mau menjembatani ke fakta bahwa Kak Arfi suka menulis, suka blogging gitu ya, dan sekarang juga membuat konten-konten positif gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, kapan Kak Arfi sebenarnya sadar bahwa Kak Arfi itu juga suka mulai menulis, suka blogging? Dan yang kedua adalah, terutama ingin fokus untuk menyebarkan konten-konten positif. Karena memang kalau dilihat dari segi akademis, misalkan dari SD sampai SMA itu ranking terakhir dan abis itu akademisnya membaik, itu buat gua pribadi itu belum tentu si mindset itu juga langsung menjadi positif gitu. Jadi itu bisa aja orang memang akademisnya membaik tapi tetap aja dalamnya tuh ngerasa bahwa dia tuh nggak cukup atau dia tuh nggak cukup, mungkin itu udah menjelaskan kali bahwa dia tuh tetap aja seseorang yang kurang gitu loh, meskipun sudah ada sekarang bukti-bukti nyata bahwa nilainya misalnya tambah baik di dalam bidang akademis gitu. Jadi dua pertanyaan itu Kak. Yang pertama, kapan sebenarnya Kak Arfi mulai suka menulis, dan pertanyaan kedua, kapan juga Kak Arfi decide untuk oke, gue pengen sekarang bikin konten-konten tentang hal-hal yang positif gitu Kak. Oke. Jadi di samping pengalaman saya ranking terakhir, sebetulnya ada beberapa momen yang saya alami ya, Bay. Ketika SMA itu orang tua kena PHK, gitu. Ya, kena PHK, akhirnya memang mau nggak mau saya ini disambil sekolah itu sambil jualan, seperti itu. Nah, di samping itu saya aktif di organisasi di Karangtaruna, ketemu seorang mentor, guru saya anggap itu sebagai guru saya. Jadi dialah salah satu yang membuat saya ini punya titik balik lah, dalam artian yang menggali potensi. Jadi saya kebetulan ketemu mentor yang pas banget. Jadi bahwasanya prestasi itu bukan ditentukan dari kamu ini ranking pertama, kedua, 10 besar, ataupun dapat piagam, dapat piala. Tapi prestasi itu adalah kamu meng-create something, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu baru namanya prestasi. Nah situ saya baru mikir, bisa berprestasi tanpa kita ranking apa gitu kan. Nah lanjut, nah kemudian si mentor saya ini ngajarin, kan saya bilang, ini maksudnya gimana sih? Kok aku nggak ngerti, karena biasanya yang saya pahami itu adalah yang namanya prestasi itu identik dengan piagam, piala yang tinggi, banyak, ranking 10 besar di sekolahnya. Nah, kemudian dia tuh ngasih buku, kalau nggak saya ingat tuh Dale Carnegie, kalau nggak salah, bagaimana mempengaruhi orang lain, kalau nggak salah ya. Dale Carnegie. Yes, itu dia. Nah, saya baru tersadar bagaimana sebetulnya teknik komunikasi mempengaruhi orang lain. Terus sama satu lagi buku, saya agak lupa, cuman bukunya itu menceritakan berpikir besar, kalau nggak salah David Schwartz ya, dia berpikir dan berjiwa besar. Nah itu dua buku itu yang benar-benar
membuka mata saya bahwasanya yang namanya kesuksesan itu kan relatif ya, bergantung orangnya. Jadi kita tidak bisa mematok, oh ya kalau si A ini ranking 3 ataupun 3 prestasi 3 besar, maka saya sukses harus seperti dia, enggak. Jadi kesuksesan itu kan relatif. Nah, di situ. Nah, kemudian bahwasanya kita harus yakin dengan diri sendiri, dalam artian kita nggak usah membandingkan kesuksesan orang lain. Ya udah, kalau orang lain sukses dengan seperti itu, ya kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Seperti itu. Nah, di situlah. Jadi titik baliknya itu adalah pertama pikiran saya ketika memang saya aktif di organisasi Karang Taruna, kemudian ketemu mentor. Nah, kalau hobi menulis ini sebetulnya saya baru mulai suka menulis ketika kurang lebih di perusahaan itu ada sering namanya perlombaan bikin makalah. Bikin makalah. Nah, kembali lagi saya ketemu mentor. Nah, si mentor ini bilang, saya konsultasi, Pak, saya ini hobi baca bukunya seperti ini, terus pengalaman hidup saya seperti ini ya Pak. Kira-kira packaging bagusnya kayak gimana? Terus dia cerita, kenapa enggak coba bikin tulisan yang mungkin kamu tidak bisa memberikan tips bagaimana ranking untuk menjadi ranking 10 besar, tapi kamu bisa memberikan tips, insight bagaimana tidak ranking 10 besar, tapi bisa bangkit dan mencapai apa yang diinginkan. Nah, di situ saya berpikir, oh iya kenapa enggak ya? Terus si mentor itu melanjutkan, karena siapa tahu ada kamu yang lain di Indonesia ini, dia maksudnya mungkin di Indonesia ini bukan saya saja gitu yang mengalami seperti saya, yang ranking terakhir lah, yang cuma nggak akan sukses, nggak ada apa gitu. Jadi bisa saja mungkin ada di Indonesia ini mungkin ya banyak lah ya, maka ya kenapa enggak ya kalau saya bikin tulisan bisa menginspirasi orang-orang yang seperti saya yang dia nggak pernah bisa merasakan ranking 10 besar, yang selalu dibilang nggak akan sukses lah, ini itulah. Nah, bagaimana kalau saya bisa merubah mereka? Nah, itu kan akan lebih bermanfaat. Nah, barulah saya mulai bikin blog ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, kalau untuk di konten Instagram itu, baru sekitar pas WFH saja, WFH. Awalnya mau Facebook atau Instagram, terus saya ikutan pelatihan ya di online. Kalau di Instagram ini untuk engagement-nya itu kan lebih ke generasi muda. Sesuai target saya. Target saya, tulisan saya kan untuk generasi muda supaya yang mengalami seperti saya itu bisa bangkit menggapai apa yang dia pengenkan. Jadi saya lebih aktif di Instagram dibandingkan medsos yang lainnya, seperti itu. Baik. Tapi menurut aku Kak Arfi beruntung banget sih Kak ketemu orang-orang yang ya itu yang bisa membuka mindset Kak Arfi juga kan, bahwa kesuksesan itu tidak hanya dari akademis, terus ya ketemu buku-buku juga yang mensupport itu kan. Ya aku ngebayanginnya kalau aku ketemu itu dulu juga lebih awal banyak yang kayak gitu, mungkin ya pikiran mindset atau pikirannya bisa lebih terbuka lebih dini sih. Jadi ya sama aku juga suka intermezzo sedikit, aku suka dengan kontennya Kak Arfi yang Kak Arfi tuh selalu punya ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah sukses yang Kak Arfi bagikan gitu. Karena aku suka ngelihat si Jim Kwik, nggak tahu Kak Arfi tahu atau enggak, dia itu selalu bilang bahwa genius leaves clue. Jadi aku kalau lihat konten Kak Arfi, aku kayak inget perkataan dia, karena Kak Arfi itu kayak ngasih clue-clue dari orang-orang sukses tersebut di kontennya Kak Arfi. Sebetulnya dari pengalaman ketemu mentor itu ya, memang banyak banget berpengaruh. Akhirnya memang saya hobi banget baca buku. Jadi kurang lebih sampai sekarang, setidaknya 3 buku itu selalu saya baca ya. Jadi ada 3 buku baru lah. Jadi itu salah satu bahan juga kenapa selalu ada ide untuk bikin konten. Jadi bagi saya tuh buku tuh udah memang teman hidup lah. Jadi kemana-mana saya selalu bawa buku. Jadi dari buku itu, ya sebenarnya kalau kita bicara buku pengembangan diri pun banyak ya, dari pengarangnya dari A sampai Z itu ada dengan sebetulnya judulnya berbeda tapi konsepnya hampir sama ya. Tapi ada bahasa informasi tambahan yang bisa kita capture gitu. Nah disitulah saya menjadi pengayaan buat saya lah. Jadi walaupun menurut saya, oh ini temanya ini udah pernah aku baca, tapi karena ini pengarangnya beda, biasanya apa sih yang saya capture gitu kan, saya ambil seperti itu. Nah itulah ya bisa dibilang dalam berkonten kreator ya, kan lagi musim juga microblog.
Hmm. Tidak sedikit ya memang yang berguguran ya. Berguguran tuh karena kalau saya tanya ke beberapa yang nggak aktif lagi tuh dia bilang memang animo follower-nya kurang, terus kesulitan mencari bahan gitu kan. Nah, kalau saya kan kembali lagi, saya pengen berbagi ya. Jadi bagi saya angka follower upon like itu bukan ya penting-penting untuk yang namanya algoritma Instagram, cuman itu yang kesekian. Bagi saya adalah berbagi, gitu yang pertama. Hmm. Nah, kemudian dari buku itu ternyata membantu saya untuk selalu ada ide-ide segar, bikin-bikin konten gitu. Jadi di buku itu misalnya ada pengalaman, kayak kemarin saya bikin konten terkait kebakaran ya di hutan di Amerika, terus apa penyebabnya saya gali, saya kaitkan lagi dengan buku yang saya baca ini, saya bikin, jadi saya kombinasi kayak saya ramu jadi semacam konten seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang berat banget sih. Ya kayak kalian juga ya. Saya ngeliat di postingan kalian itu ada buku banyak, ada namanya yang di awal-awal itu posting buku-buku ya. Wah, ini asa diri ini beda nih. Berarti selain bikin podcast, jadi aku nanggap kalian tuh Bayu Mafina tuh hobi banget baca buku lah. Makanya saya sempat ngikutin yang di YouTube juga. Ini bahasan-bahasannya tuh memang beda ya. Jadi ini mengedukasi lah seperti itu. Iya, nice sih Kak. Aku juga emang lagi berusaha untuk menjadikan baca buku itu habit. Nah sekarang kalau misalkan beralih sedikit Kak soal yang jadi geologis itu. Nah itu kan kalau kita ngelihatnya ya itu kayak dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi geologis sama Kak Arfi jadi microblogger atau content creator gitu kan. Ada nggak sih Kak kayak prinsip-prinsip dari geologi itu yang berpengaruh juga atau bisa melengkapi minat Kak Arfi di bidang content creating ini? Jadi gini, kalau kita lihat geologi ya, geologi itu kan ibaratnya kayak yang kasar gitu, ke hutan gitu kan. Jadi nggak ada, bisa dibilang kalau geologi itu kan mukul batu, terus ke hutan, ya kucel, ya terus tiba-tiba kenapa saya jadi kok nulis mengenai pengembangan diri ya. Setidaknya kan geologi itu bikin tulisan terkait dunia tambang atau dunia bagaimana kita sesuatu yang benar-benar jarang gitu ya. Nah, hanya memang di geologi ini yang bisa saya ambil benang merahnya terkait dengan konten itu adalah ya geologi itu adalah ilmu yang dimana memang kita ini perlu menggali yang namanya informasi ya, menggali informasi. Jadi memang ketika kita misalnya ada teori A, teori B, di geologi itu banyak sekali untuk satu kasus itu banyak sekali teori. Jadi terlalu banyak sekali literatur yang harus kita baca, ya kan, untuk membandingkan. Itu kembali saya bilang bahwasanya geologi itu kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung pendapat siapa yang dipegang, buktinya apa. Jadi ya mau nggak mau geologi itu harus selalu membuka literatur. Nah, jadi semangat membaca itu memang menambah pula semangat untuk membaca buku lah. Jadi dunia geologi memang nggak bisa terlepas dari buku seperti itu. Selain lapangan pasti buku, karena informasi ada di situ. Nah, itu pun sama kaitannya dengan microblog. Akhirnya memang bikin semangat lagi baca-baca buku lah. Begitu. Ya. Itu buat teman-teman yang ngedengerin tuh, inget tuh. Menurut aku pribadi ini juga subjektif nih Kak ya. Nilai di sekolah itu tidak sepenting daripada membangun habit untuk membaca buku. Karena mungkin sharing sedikit dari aku kalau dari dulu kalau dilihat dari akademis sebenarnya lumayan oke. Cuma sekarang ini juga tapi bukan itu yang pengen aku highlight. Yang pengen aku highlight adalah aku sampai saat ini aku selalu juga ngomong ke Vina gitu, Vin, gimana sih Vin caranya lu bisa jatuh cinta sama baca buku gitu? Karena aku tipe orang yang karena dulu kebiasaan ngafal, makanya nilainya bagus. Jadi kalau baca buku tuh kayak attention span-nya tuh kayak cepet banget gitu loh, hilangnya gitu loh. Oh, seakan-akan aku pengen menghafal itu dan bukan mengerti intisari dari si buku itu gitu loh. Dan itu yang emang sekarang ini juga aku lagi gali gitu. Dan juga fun fact juga, itu bukunya Dale Carnegie itu adalah salah satu buku pertama yang dikasih sama bokap ke aku.
pada tahun dia dapat buku itu tuh pada tahun 94. Nah, bukunya masih ada sekarang sampai ini disimpan bawa ke Jerman sebagai sebagai pengingat juga gitu bahwa membaca buku dan mengembangkan diri itu memang tidak ada akhirnya gitu ya, tidak ada endenya gitu. Yes. Ini nih Kak, kita balik lagi ke story tadi. Kak Arfi ketemu mentor pada saat Kak Arfi juga sibuk di Karang Taruna, dan di situ juga bisa mendapatkan input lah ya dari seorang mentor tersebut ya. Pertanyaan gua adalah, selama Kak Arfi di SD sampai SMA itu, Karang Taruna tuh SMA apa kuliah ya? Kalau sekarang ini ke SMA ya, tapi SMA kalau ya? dulu itu kan jarang apa ya, jarang banget ya, masih baru. Jadi anak SD pun udah mulai dirangkul gitu, jadi ajak main musik Oke. bareng kayak gitu. Oke, karena pertanyaan aku adalah, sebelum Kak Arfi ketemu mentor ini, itu kan pasti ada satu jangka waktu di mana Kak Arfi tidak tahu mau kemana nih gitu kan, karena nilai jelek, ini semua orang juga ngomongin yang jelek-jelek doang gitu loh, sampai ada seseorang yang bilang, ini loh dunia itu lebih daripada hanya nilai akademis gitu kan. Nah, pertanyaanku adalah gimana apakah Kak Arfi waktu itu secara sadar kayak mengeraskan diri sendiri gitu ya untuk, oh ya udahlah pokoknya gue jalanin aja, atau kayak waktu itu Kak Arfi juga ngerasa, aduh ini kayaknya ada yang salah sama gua nih gitu, kayaknya kesalahannya di dalam diri nih gitu. Kalau waktu itu gimana sih sebelum Kak Arfi ketemu mentor itu, dan gimana bisa nge-push Kak Arfi sendiri gitu? Nah, ini dia. Ya, sama seperti kebanyakan orang kali ya, ngumpet. Justru saya tuh jadi minder, nggak mau ketemu orang, gitu kan. Beberapa tahun ya, itu nggak mau. Jadi gaulnya saya dengan tetangga sebelah, nggak terlalu banyak berinteraksi. Bisa dibilang saya ini kuper. Jadi mungkin kalau kata anak muda sekarang ini lebih ke apa ya, introvert lah. Nah, kembali lagi, dan si mentor, terusan kalau si mentor ini nggak aktif juga, mungkin saya nggak akan berubah seperti sekarang ya. Jadi itu door to door datang ke anak-anak, ke rumah-rumah ada anak muda tuh disamperin. Jadi bukan kita yang mengunjungi dia tuh benar-benar dengan kesadaran dia tuh diajak ngobrol, terus tujuannya main bareng gitu kan. Waktu itu ada klub musik ya, jadi waktu itu ada biasanya kan waktu anak-anak kecil itu ada, kalau Agustusan itu ada pentas kan. Nah, pentas itu dikumpulin lah anak-anak kecil, mulai dari SD itu dikumpulin, dan itu dia tuh yang aktif banget gitu, aktif banget untuk ngetokin rumah satu persatu, siapa yang punya anaknya diajak kumpul bareng. Nah, disitulah akhirnya saya berani, dan juga dia tuh mana ya, orangnya tuh lebih karena mungkin dia orangnya, kalau kata orang sekarang ya, ekstrovert, dia tuh sangat kepo banget dengan siapapun, terus sampai masalah apapun, itu benar-benar pengen apa ya, dia itu jadi selalu pengen tahu gitu. Nah, akhirnya pas saya ngobrol, saya cerita aja permasalahan saya seperti apa gitu kan, sampai akhirnya ngumpet gitu kan. Nah, setelah itu ya baik, titik balik itu memang ya setelah saya ngobrol, terus si mentor tuh bilang ya, saya ucapan tadi ya, jadi keberhasilan bukan dari prestasi saja. Jadi setelah itu saya lebih enak untuk berani untuk keluar rumah ya, karena kan Karang Taruna tuh di komplek kan, keluar rumah. Terus yang uniknya ketika saya gagal SPMB yang 2 kali itu, karena sudah ngalamin ya apa ya, sudah ada terpatri di dalam gitu ya, apa yang dibilang mentor tuh lebih welcoming gitu ketika kegagalan. Terus walaupun dia ngomongin warga, saya gaul biasa, nggak ngumpet gitu. Seperti itu. Nah, pokoknya banyak banget berpengaruh lah satu orang itu di kehidupan saya. Oh, itu emang berkah ya Kak ya, bisa ketemu orang kayak gitu ya Kak ya di dalam hidup itu ya. Yes, betul banget. Itu di umur berapa Kak ketemu mentor itu Kak? Saya kelas 4 SD itu berarti umur sekitar 8 tahun ya berarti. Umur 8 tahun dikasih buku Dale Carnegie itu? Yes, betul. Hebat. Saya masih ingat banget bukunya itu ya, warna hijau, harganya itu
ada RP 2000 saya ingat di belakang itu. Masih 2000 harganya waktu itu. Wah, gila, 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 gila. Wah, itu umur 8 tahun ngunyah apa namanya, ngunyah pemasukan dari Dale Carnegie sih gila itu sih, itu Kak, gila sih. Tapi itu aku juga baca buku itu bener-bener jadi kayak, karena orang juga dapat stigmanya negatif ya, karena mempengaruhi orang lain gitu ya. Maksudnya kenapa mempengaruhi gitu kan, kayaknya seakan-akan ingin memanipulasi gitu kan. Sedangkan yang diajarkan di buku itu ya lebih ke teknik komunikasi, gimana cara kita Dan berbicara kasih dengan orang betul. gitu. Ya, ya, ya. Ya itu baik. Ya mungkin karena dia waktu itu jadi pembina Karang Taruna, dia kan butuh bagaimana bisa mempengaruhi orang lain kan. Nah kebetulan dia tuh baca buku itu dan apa sih yang dibaca kok selalu dipegang, buku kecil kan, buku saku yang warna hijau, Bina Aksarupa. Dulu penerbitnya itu harganya 2000 saya ingat di belakang, karena saya megang beberapa kali itu jadi hafal ya. Jadi ya mungkin dia juga waktu itu sedang mempraktekkan lah ya, mempraktekkan ilmu di buku itu, dan saya pun akhirnya baca. Awalnya memang ini apa ya, tapi memang dijelasin sama dia. Jadi itu benar-benar dia itu kayaknya baca buku itu, mempraktekkan ke saya, dan saya pun diajarkan untuk menduplikasi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kelinci percobaan ya, Kak ya? Iya. Yang bagus tapi untungnya ya. Kelinci percobaan yang bagus, benar. Oke Kak, nih sekarang kalau misalkan soal berbagi tips nih ya dari Kak Arfi. Sekarang kan Kak Arfi berarti kegiatannya cukup padat ya, bikin konten. Iya gitu, kontennya juga bukan yang maksudnya yang asal ngepost aja kan, yang benar-benar dipikirin, baca buku dulu, disaring dulu, di-post, baru di-post gitu kan, benar-benar ada value-nya. Dan Kak Arfi juga bergerak di bidang geologi, terus Kak Arfi juga punya keluarga. Itu bagi waktunya gimana ya Kak? Yes, pertanyaan bagus. Jadi saya tetap ya, keluarga tuh bagi saya nomor pertama. Nah, makanya ya untuk bikin, apalagi sekarang saya lagi nyusun tesis ya. Jadi jadi saya bangun subuh tuh waktu yang fresh, saya bikin tulisan di blog. Jadi kurang lebih dalam sejam itu bisa dapat 2 tulisan buat di blog. Jadi satu yang diposting, satu lagi buat di-keep buat besoknya. Nah, kemudian bikin konten di Instagram, satu pagi ya, udah jadi. Nah, di sela waktu baca buku. Jadi kan saya juga ikutan kursus baca kilat ya. Boleh nggak ya sebut merek ya? Jadi saya kurang lebih 2 tahun lalu saya juga ikut pas ketemu, yang saya bilang tadi, ketemu mentor yang makalah, waktu belajar makalah di kantor itu kan, dan juga belajar juga namanya baca kilat ya, karena untuk menjadi penulis kan butuh masukan ide, itu dapat di proses itu. Nah di situ jadi setelah bikin konten ya sejam itu, kalau bukunya kurang lebih 150 sampai 200 itu bisa sejam setengah lah ya, sejam setengah beres. Kemudian saya bikin catatan brainstormingnya, not pentingnya apa buat nanti persiapan konten. Olahraga pagi. Nah, kemudian karena WFH absen dulu, kemudian rapat via Zoom, apa aja harus dikerjain. Lagi ya kalau ada rapat, kalau nggak ada ya udah lanjut lagi. Kalau memang anak ada tugas PR ya bareng-bareng anak ya, kalau nggak ada bikin konten seperti itu. Nah, baru lepas siang biasanya saya lebih ke memperkaya di bidang geologi. Saya baca-baca buku geologi, terus sekarang kebetulan lagi bikin tesis ya, nulis tesis gitu. Seperti itu. Ya pokoknya WFH ini berkah banget lah pokoknya, jadi lebih banyak waktu kita untuk mengembangkan ini juga kemampuan. Di samping itu saya juga ikutan juga skill academy, nyebutin merek. Pokoknya suatu pelatihan online, saya juga ikutan. Jadi misalnya tiap minggu sekali ada kursus apa nih yang cocok buat saya ikut, ya udah seperti itu kerjaan WFH tuh. Jadi ya karena lebih banyak di rumah, saya nggak mau rebahan ya, cari kursus ini, seminar apa, yang mana gitu ya, selalu begitu ngisi waktunya, Vin. Ya, itu juga semuanya tuh membutuhkan perjuangan ya. Jadi maksudnya tidak akan ada yang datang dengan cuma-cuma gitu loh. Jadi diawali dengan kata Kak Arfi pertama aja dengan bangun subuh, oh ya oke. Berarti kita semua harus memulai dari situ gitu ya. Untuk bisa memberikan waktu yang lebih banyak dan memberikan
pikiran yang lebih fresh ya. Saya juga sama sih Kak, gue juga setuju kayak gitu ya. Karena pagi emang belum ada input dari luar, belum ngelihat email, belum ngelihat handphone, belum ngelihat apa gitu. Kayak itu masih jernih gitu loh buat membuat sesuatu gitu ya. Betul, betul. Ya, cuma kalau dari gue pribadi kurang konsisten aja buat bangun pagi ya, tapi sedang diusahakan, sedang diusahakan. Iya, iya. Eh, Ya. itu loh. Sebetulnya banyak penulis-penulis yang menganjurkan kita ini kenapa harus bangun pagi. Contohnya itu, aduh saya lupa. Siapa sih penulis yang agak botak-botak? Dia tuh klub 5. Dia tuh bikin buku klub 5 AM. Oh, Robin Sharma ya? Robin Sharma, ya Ya. gitu. Jadi bangun pagi itu memang otak tuh masih segar ya. Jadi otak itu masih pada gelombang-gelombang yang bisa kita ini nggak terlalu, kan kalau udah siang itu dengan banyak kerjaan itu udah ibaratnya udah kayak ras banget ya, jadi nggak akan fokus kan. Nah di waktu itu adalah waktu subuh pagi-pagi banget tuh adalah yang enak lah. Ya, Sambil dengar, biasanya saya nulis sambil dengar musisi Jerman Ben Ward Koch. Tahu nggak, Bay? Ben Ward Koch. Nggak kenal. Nggak kenal. Lu harus denger deh itu. Jadi samping nulis dengan dengar lagu-lagu yang kalem itu, jadi otak tuh tetap nyantai gitu. Jadi bisa nulis tuh benar-benar jadi kayak mengalir lah. Harus dicoba. So, Kak Arfi, sekarang kalau kita pengen nanya nih ya, kalau sekarang Kak Arfi kembali lagi ingin memberikan tips gitu ya, bukan cuma ke anak-anak muda, tapi juga mungkin ke Kak Arfi yang dulu masih kecil, masih SD gitu ya, yang mungkin nilainya juga kurang baik dan dengan segala situasinya gitu ya. Tips dan masukan yang Kak Arfi bisa berikan itu apa sih untuk melawan opini-opini atau masukan-masukan yang negatif dari luar, dari faktor luar? Oke. Tapi ini saya tips dari saya ini mungkin bukan untuk anak SD ya, karena pendekatannya berbeda ya. Tapi mungkin ini bisa berguna untuk SMP, SMA lah ya. Jadi pertama, keberhasilan itu bukan dari yang namanya seberapa banyak piagam, seberapa banyak piala, seberapa seringnya ranking 10 besar ataupun 3 besar. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia itu punya potensi masing-masing gitu. Jadi tidak bisa ketika seseorang berhasil dengan misalnya ranking bagus, ya kita belum tentu, siapa tahu kita ternyata punya kemampuan di musik, ya kita pasti akan lebih berprestasi ketika di musik gitu. Jadi jangan lagi membandingkan, karena setiap manusia itu punya kecerdasannya masing-masing. Nah, yang ketiga, karena setiap orang punya kecerdasan masing-masing, cara untuk mencapai how to-nya itu akan berbeda-beda, ya kan? Nah, kayak Vina yang hobinya musik, kan punya jalannya sendiri ya kan, sampai ke sekolah ke luar negeri untuk memperdalam. Nah, misalnya ada orang pengen belajar kedokteran, kan nggak mungkin ngikutin Vina belajar musik, kan dia juga sekolah di kedokteran di tempatnya kan. Jadi, caranya akan berbeda. Nah, ketika kita sudah how to-nya, dan kadang-kadang yang namanya jalan itu nggak semulus yang kita pengen. Ada kalanya memang bergelombang, berlubang. Nah, di situ kita harus sadar. Jadi untuk mencapai sesuatu itu nggak ada yang gratis, nggak ada yang mudah. Gitu kan. Artinya apa? Kita harus jadi ketika kita sudah menentukan pilihan bahwa saya mau ke sesuatu, mencapai sesuatu, dan ketika ada sedikit kegagalan, oke, terima dulu. Kemudian kita evaluasi kenapa ini jadi gagal, kemudian kita melakukan kembali rencana ulang untuk tetap fokus ke tujuan kita semula. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau anak SD itu mungkin harus seperti mentor saya, datang ke rumahnya diketok, Bapak, Ibu ada anak nggak yang SD gitu kan. Nah, itu beda lagi ya pendekatannya. Mesti gitu, ada pembimbingnya gitu kali ya, Kak? Betul, harus ada pembimbingnya, nggak bisa hanya dikasih semacam tips and trick ataupun wejangan, harus ada pendekatannya. Begitu. Nah, beda lagi kalau anak SMA atau kuliah harus dengan contoh. Ya, kalau contoh, kan makanya anak SMA itu kuliah itu lebih figuritas. Jadi dia akan melihat siapa sih yang bisa jadikan saya figur. Jadi selain omongan harus ada bukti nyata kan. Makanya biasanya kalau anak-anak SMA dia akan lebih memilih orang yang
selain omongannya mantap ya, secara pengalaman, terus dia udah ada bukti real, misalnya orang berhasil misalnya pemusik, kayak tadi Bayu bilang senang Peter Pan sama Noah ya, ya dia akan menjadi pengagumnya Noah gitu kan, akan ngikutin gitu kan, seperti itu. Ya setiap orang ada beda-beda sih tips bagaimana ya penerapan tipsnya seperti itu. Begitu, bye. Tergantung ini juga kali ya Kak, individualnya sama mungkin ya background keluarga or lingkungan terdekatnya kali ya. Support systemnya. Betul. Yes, support systemnya seperti apa, seperti itu. Jadi memang nggak bisa langsung ya, kita juga harus ada pendekatan. Yaitu kembali ke buku yang Dale Carnegie itu. Jadi setiap orang itu kan punya keinginannya masing-masing berbeda ya. Jadi cara pendekatannya berbeda pula. Cuman memang kesamaannya itu di buku itu dijelaskan bahwasanya orang itu lebih senang dimengerti, orang itu lebih senang didengarkan. Nah, di bukunya Dale Carnegie itu yang saya tangkap di 2 poin itu. Jadi ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, ketika bisa ibaratnya memberikan apa yang dia pengen, nah kita baru dapat mudah memberikan pengaruh ke mereka. Nah, seperti itu rule-nya lah yang saya coba. Setuju banget sih Kak. Untuk mendengarkan itu menurut kita juga suatu skill yang mesti diasah, karena kebanyakan dari kita ya pengennya ya nimpalin lawan bicara daripada mendengarkan. Iya. Ya itu Vin, makanya hikmahnya Vin, kenapa kuping kita nih 2, mulut kita 1, itu saya lupa ya pepatah bijaknya dari mana, cuman ya itu artinya mendengar lebih banyak 2 kali dibandingkan kita bicara. Nah, itu Vin, hikmahnya. Oke Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, mungkin kita harus tanya dulu supaya Kak Arfi juga bisa share ke teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat profilnya Kak Arfi atau mau lihat-lihat konten-konten yang Kak Arfi sudah post gitu, itu di mana Kak? Yes. Oke, teman-teman yang pengen baca konten saya ini ada, kalau formatnya blog ya, kalian bisa dicek di kkarvi.com. Kalaupun di IG kk_arvi. Nah, nanti kalian bisa lihat konten saya. Yang mau berinteraksi, silahkan hubungi langsung. Saya welcoming lah, ataupun ada teman-teman yang bertanya ataupun ada permasalahan, silahkan untuk sharing. Nah, teman-teman make sure cek profilnya Kak Arfi. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Kak, mimpi apa sih yang Kak Arfi punya, dan apakah sekarang Kak Arfi sudah di jalan menuju mimpi itu tersebut, atau itu suatu hal yang masih Kak Arfi rencanakan dan ya memang ingin sekali Kak Arfi wujudkan gitu? Ya, tahu nggak, saya tuh pengen jadi presiden Indonesia. Jadi saya sudah nulis waktu zaman kecil saya pengen jadi presiden gitu. Jadi bekal yang saya lakukan pernah itu adalah saya udah jadi ketua dari tingkat RT yang terkecil sampai tingkat provinsi lah, itu bekal ya, itu pengalaman organisasi lah, itu bekal saya lah. Jadi memang saya tuh punya mimpi pengen jadi presiden Indonesia. Jadi itu juga mengapa saya lebih memilih BUMN dibandingkan swasta. Seperti itu. Jadi organisasi, kemudian ke profesionalisme juga saya di BUMN. Jadi yaitu presiden. Dulu waktu bilang gitu banyak orang yang mentertawakan, ya nggak apa-apa, santai. Tunggu tanggal mainnya kalian. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Wow, Kak Arfi, pertama-tama kita berdua tentunya juga pengen say thank you banget buat waktu yang udah Kak Arfi berikan ke kita ya. Sekarang kita harus menyudahi episode ini. Teman-teman, kita berdua juga yakin banget bahwa teman-teman bisa banyak belajar dari cerita Kak Arfi dan dari perspektif yang sudah Kak Arfi berikan juga. Dan tentunya untuk Kak Arfi, kita semua mendoakan supaya Kak Arfi juga bisa mencapai mimpi Kak Arfi, dan tidak hanya mencapai mimpi tersebut, tapi juga Kak Arfi bahagia dan sehat setiap harinya bersama keluarga. Amin. Bayu sama Vina juga tercapai semua impiannya yang diinginkan, dimudahkan gitu kan. Oke. Buat teman-teman, thank you banget yang udah ngedengerin episode ini. Kalau teman-teman pengen support kita, ingat untuk cek Instagram kita di @asadiri.ind,
Dan kalian juga bisa menuliskan review di iTunes dan juga subscribe ke podcast kita di YouTube Asah Diri dan juga di Spotify. Ya, dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye. Thank you, Kak Arfi. Thank you, Kak Arfi. Yo, sama-sama.